Yo, balik lagi sama gue di channel Bener Mati dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini sesuai janji gue di video sebelumnya udah update soal si Bitcoin. Jadi yang belum nonton mungkin bisa ditonton video Bitcoinnya ya. Dan di situ cukup berimbang yang komen antara Doge sama Zil. Ya udah saya upload Zil dulu, Dogenya mungkin nanti agak sorean sekitar jam 4 atau jam 5 sore akan saya publish untuk Dogenya ya. Jadi untuk pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate analisa soal Zilliqa. Setelah sekian lama gue nggak update soal Zilliqa ya teman-teman. Ini terakhir kali bahas Zil tuh kapan? Oh ini nih ya, 3 minggu yang lalu nih ada update Zil, AOA sama MBL dalam satu video nih teman-teman ya. And then sedikit mau announcement juga ya. Ini kan sekarang dari subscriber channel saya ini sekitaran 32.900-an, sudah mau mencapai 33.000 dolar gini kan teman-teman. Saya pengen mengadakan atau menyelenggarakan giveaway waktu subscriber saya mencapai 50.000 subscriber. Nah, giveaway-nya ya pasti berupa koin ya, entah nanti berupa koin CRO, CHZ atau koin lainnya. Nanti akan saya sampaikan kalau memang sudah mencapai 50.000 subscriber, cara ikutannya bagaimana dan total nominalnya dan sebagainya. Ya, informasi lebih lanjut atau lebih lengkapnya nanti waktu sudah mencapai 50.000 subscriber gitu ya. Jadi ada juga di channel ini yang namanya giveaway ada ya untuk para viewer teman-teman sekalian gitu ya. Itu sedikit intermezzo dari saya untuk mengawali analisa Zilliqa pada kesempatan kali ini atau video kali ini ya. Jadi kalau misalkan secara coin market cap pun ya, Zil ini sendiri let's say kita lihat ya urutan 84 dan dia sempat nge-spike tinggi terus kan karena sentimen dan market secara overall mengalami penurunan ya, dia turun terus gitu ya. Dan Zil ini salah satu koin keong ya, bisa dibilang koin keong atau memang nggak terlalu tahan badai gitu ya. Kalau misalkan di saat market overall atau Bitcoin itu cenderung turun gitu ya, mungkin ada beberapa koin yang cukup bandel gitu ya. Tapi kalau Zil ini tidak sebandel koin lain lah, kurang lebih seperti itu kan gambarannya. Banyak juga yang bilang ini Zil ini koin lemot dan lain sebagainya. And then hari ini kita mendapati dia nge-spike cukup kencang ya. Itu juga dipicu, ini salah satu tweet resmi dari akun Twitternya si Zilliqa ini sendiri ya. Jadi memang dia ini nanti ada event ya di Miami ya. Dan ini kita bisa lihat ya, save the date April ya, 2 April nih teman, di Miami, Florida ya. Jadi memang untuk project Metapolisnya, the world first metaverse launch event Metapolis ya. Jadi bisa aja karena sudah mendekati ya tanggal 2 April and then hype-nya muncul ya, setelah sekian lama dia terkoreksi cukup dalam ya, balik lagi teman-teman, balik lagi. Saya mau merimain, ini kan masih baru banget ya, masih baru banget. Tentunya hal ini juga butuh nanti pasti adanya revisi ya, kemudian penambahan atau penambahan sesuatu hal yang kurang di projectnya ini ya. Nanti mungkin ada errornya dan lain sebagainya, ada masalah yang muncul, yang timbul setelah ini benar-benar dijalankan gitu kan. Jadi jangan terlalu overconfident, itu pasti yang pertama pesan saya. Yang kedua, jangan terlalu FOMO gitu ya dalam menanggapi si Metapolis ini. Oh ini kayaknya ketinggalan deh, ini dia bakal ngepam terus sampai setengah dolar sampai $1 gitu ya. Balik lagi, ini baru akan di launchingkan ya, seperti apa dan nanti setelah berjalannya apakah dia benar-benar bisa bersaing dengan project-project yang lainnya atau bagaimana, atau cuman sekedar pump and dump aja ya. Kita nggak pernah tahu untuk kedepannya. So memang di awal-awal ini kita melihat ada indikasi yang cukup baik ya, market ataupun price action itu nge-spike cukup tinggi ya teman-teman. Dan balik lagi, saya cuma mau menginfokan jangan FOMO. Nah ini bahas sedikit untuk Bitcoin dominance ya. Dia ini kemarin sudah sempat nge-spike and then turun ya, makanya kemarin itu altcoin nggak terlalu bisa naik and then sekarang dia mengalami penurunan. Lagi testing terhadap EMA 34 dan 55 nya yang juga sudah mau didukung dengan dead cross ya. Jadi soon kalau memang dia reject di area sini, dia bakalan berpotensi visit ke strong area yang beberapa kali saya infokan di sini ya, di sekitaran 42,44% dari si Bitcoin dominance. Kalau percobaan kali ini dia mampu ngejebol area situ ya, dia berpotensi untuk drop lebih dalam, yang berarti tandanya untuk altcoin itu lebih bagus lagi, bisa naik lebih tinggi lagi atau dikasih napas lagi lah, kurang lebih seperti itu ya. Ini area yang benar-benar harus diperhatikan untuk Bitcoin dominance atau dominasi si Bitcoin. Oke. And then langsung kita pergi ke weekly-nya dari Zil dulu ya.
Ini dari secara weekly bagus banget, dia sudah mampu break terhadap level 50 RSI-nya, time frame weekly. Dan ketika saya tandain ya teman-teman dari horizontal ray di sini. Nah, ini tepat banget. Ya, tepat banget maksudnya gimana, Bro? Tepat banget. Ini tepat banget di area resistannya. Ini kita bisa lihat di sini adanya rejection. And then sebelumnya juga persis reject di area situ. Sebelum, ini disclaimer, sebelum dia muncul fase korektifnya untuk lanjutin pumping kembali. Ya, jadi bisa aja pengulangan seperti ini nih. Ya, dia udah nge-spike, and then kita akan mendapati corrective move-nya atau koreksinya dulu ya sebelum untuk ZIL ini benar-benar lanjut nge-pump. Ya, jadi bisa diperhatikan seperti ini, teman-teman. Ya, jadi ini bisa nggak terjadi? Bisa banget terjadi. Jadi ketika memang adanya bullish candle ya, setelah memang dia berangsur-angsur mengalami pelemahan ya di price actionnya, bisa aja yang sudah akumulasi ataupun yang sudah kesangkut lama bisa aja take profit atau jual harga modal di kisaran-kisaran tadi waktu dia nge-spike sampai kisaran 0,1 sekian dolar. Ya bisa aja. Yaitu dan itu sangat wajar. Makanya kita di sini mendapati yang namanya rejection ataupun tail candle ataupun shadow candle bagian upper si candle bullish ini. Ya bagian atasnya. Ya jadi dia membentuk seperti jarum ke atas, jadi berarti ada yang neken nih. Ya bisa aja yang udah akumulasi waktu di area bawah sini jual, ataupun yang sudah lumayan kesangkut dan akhirnya ngejual gitu ya. Kesangkut maybe nih di kisaran-kisaran sini itu dari Oktober gitu kan, beli dari Oktober, wah nih bisa balik modal atau cuman cuan dikit, udah jual dulu lah, bisa aja gitu teman-teman ya. Jadi dan itu sangat-sangatlah wajar itu ya untuk si ZIL ini sendiri. And then at least setidaknya dari weekly time frame sendiri ya, harapan saya pribadi dia masih mampu mempertahankan posisinya di atas EMA 34 dan 55 ini atau garis warna merah dan biru ini. Jadi kalau misalkan saya tandain juga di kisaran area situ nih ya, sebelumnya juga menjadi support and resistance dari pergerakan ZIL sebelumnya secara time frame weekly. And then kalau dia mampu maintain posisinya di atas area 0,077 dolaran sekitar itu, dia masih mampu maintain di atas area itu, ya pertanda cukup baik untuk ZIL bisa melanjutkan kenaikannya, probabilitas cukup besar. Kemudian didukung dengan RSI yang sudah mampu breakout terhadap level 50-nya. Tinggal kita lihat nih waktu dia retestnya apakah kuat, dan memang kecenderungannya kalau dari segi RSI sudah mampu break terhadap level 50, ini ada probabilitas cukup besar untuk ZIL bisa melanjutkan penguatannya kembali. Tuh teman-teman ya, itu disclaimer yang harus diperhatikan. Ya jadi itu ada beberapa area yang harus dijaga sekitar 0,076 sampai 0,077 dolar, sekitar area itu harus benar-benar dijaga oleh ZIL ya secara weekly. Oke. And then kita pergi untuk secara daily ya. Secara daily ini memang terbentuk seperti falling wedge pattern juga bisa dibilang ya. Dan ini udah muncul ya bearish candle nih satu setelah tiang hijau. Kemudian kita ukur aja kalau misalkan target dari si falling wedge ini memang salah satu pattern bullish ya. Ketika dia breakout targetnya sudah tercapai teman-teman ya. Kita ukur aja dan targetnya sudah tercapai. And then soon yang akan kita lihat setidaknya dia ada fase koreksi dulu. Karena dari segi RSI daily juga dia sudah masuk extremely overbook. Ini sampai 89,23 ya dari segi RSI time frame daily-nya. Ya, jadi memang harus bersiap-siap ya buat yang mau open posisi ataupun ngerasa ketinggalan, mungkin lebih bersabar ketika masuk fase koreksi. Ya, ketimbang waktu lagi ngepump terlalu over optimis ya, terlalu over confident, akhirnya malah paksa masuk dan akhirnya nanti sangkut, wah kok makin drop akhirnya CL gitu, teman-teman ya. Jadi lebih baik bersabar kalau saran saya. Kemudian memang saya akan tandain lagi ya. Waktu dia kena reject ini memang sudah achieve targetnya ya dari falling wedge, and then sebelumnya juga menjadi area support dan resistance dari pergerakan si Bitcoin sebelumnya. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan kan beberapa area potensinya untuk dia ini bisa koreksi. Oke, kita lihat dulu dari segi indikator ya, EMA 34 dan 55. Ini udah jauh banget ninggalin guys. Ini udah jauh banget ninggalin ya. Jadi soon or later ini kan akan bull cross juga. Nah setelah dia bull cross nggak lama itu sepertinya itu akan menghampiri atau testing dulu. Setelah dia mampu breakout akan testing dulu terhadap EMA 34 dan 55 atau garis warna merah dan biru sebelum melanjutkan penguatannya kalau memang mampu maintain atau menjaga bullish momentumnya ya. Kemudian kalau secara kita ambil dari swing low di sini ya, kita ambil swing low and then ke swing high-nya dia yang terakhir.
Kemudian saya akan menampilkan beberapa area seperti biasa ya. Sekarang ini posisinya dia lagi testing terhadap retracement 0,2 atau sekitar 0,085 dolar. Dia lagi testing area situ. Cuman yang menjadi fokus saya memang seperti biasa 3 golden ratio ini, oke, di area sini. Sekitaran dari retracement 0,6, 0,5 dan 0,3 itu di sekitaran berapa aja, Bro? 0,059, 0,067 dan 0,075. Sekitar range area itu. Ya, jadi bisa aja ketika memang dia going up, sebentar teman-teman, ketika dia going up and then dia koreksi terlebih dahulu, teman-teman, menghampiri beberapa area ini sebelum dia bisa melanjutkan penguatannya kembali. Ya, jadi ini bisa aja kalau misalkan yang ya biasanya pakai Elliott Theory bisa nggak? Bisa aja. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Sebentar, pakai nih ya. Biasanya seperti ini kan. Ini satu, mungkin dia waktu koreksi ini mencari wave 2-nya, and then nanti going up ke wave 3, ya koreksi lagi ke wave 4, and then lanjut ke wave 5-nya. Kurang lebih seperti itu. Dan biasanya untuk proses dari wave 1, 2, kemudian ketiga, ya proses ketiganya biasanya lebih tinggi atau lebih panjang daripada wave 1-nya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi bisa siap-siap. Mungkin seperti ini ya. Ada kemungkinan seperti ini untuk Zilliqa ya, secara daily time frame setelah memang dia sudah koreksi terus-terusan ya, bahkan terakhir tuh di loss pointnya sampai 0,032 dolar dan akhirnya ini udah nge-spike ya, dan naiknya juga nggak tanggung-tanggung nih teman-teman ya kenaikannya. Kalau misalkan pun saya ukur ya, penasaran juga sih, tadi hampir 100% kalau nggak salah ya. Nah ini guys ya, saya ambil dari swing low-nya aja ke swing high-nya dia nih. Nah kurang lebih ini udah sampai sekitaran 200% guys dari lowest point-nya di 24 Februari. Ya, di 24 Februari itu sekitaran 205%. Ya, let's say buletin lah 200% kenaikannya, gila banget. Ya, buat yang masih percaya dan yakin sama CoinZill dan sudah akumulasi di bawah, ya udah cuannya udah luber-luber banget gitu. Udah luber-luber banget. Dan memang ini sifatnya announcement ya, mendadak gitu teman-teman ya, mendadak. Jadi bisa aja udah dipersiapkan dulu, langsung harganya dibikin nge-spike gitu kan, dan dibikin hype event Metapolis ini. Tapi untuk kedepannya kita semua nggak ada yang tahu apakah benar-benar bisa bertahan dan terus melaju naik terus ya untuk project ini, atau malah cuman hype sesaat. Nah itu yang harus dipertimbangkan sama teman-teman sekalian. Tapi secara overall bisa aja untuk secara daily ini yang bisa terjadi ya. Sekarang lagi udah mungkin finishing wave 1 dan OTW ke wave 2 sebelum melanjutkan wave 3, 4 dan 5-nya. By the way ini untuk daily time frame-nya teman-teman. Dan tentunya tadi udah beberapa area yang sudah saya infokan untuk potensially target dia koreksi sebelum melanjutkan kenaikannya. Oke. Nah kemudian ini untuk secara 1 jamnya juga ya, saya pakai Fibo juga dari swing low ke swing high-nya ya. Dia memang sudah menjauhi ini terhadap EMA 34 dan 55. Ini udah jauh banget ya, udah ninggalin jauh banget. Ini ada space lumayan jauh nih gapnya ya. Jadi soon or later ini kan indikator jalan terus ya, ini indikator jalan terus. Jadi bisa aja waktu dia udah nge-spike gini, kemudian muncul fase koreksinya dia untuk koreksi terlebih dahulu ya, sebelum dia melanjutkan penguatannya kembali. Nah tentunya ini ada beberapa golden ratio yang bisa saya infokan sesuai tarikan Fibo ya teman-teman, sesuai tarikan Fibo. Dan concern saya pasti di 3 golden ratio ya. Ini mungkin saya akan hapus dulu untuk 0,2 nya sebentar. Nah ya, concernnya memang di 0,3, 0,5 dan 0,6 itu di sekitaran 0,069 dolar, 0,075 dolar dan 0,082 dolar, sekitar area itu. Dan memang concernnya kita bisa lihat di sini ya, pas banget dari body to body-nya itu di retracement 0,5 di sini teman-teman tuh. Body to body bagian bawah candle-nya nih. Ya, pas banget. Jadi memang ini beberapa area yang potensi sekali defisit dan juga nanti dihampiri oleh EMA 34 dan 55 ini. Ya. Dan nanti kita tinggal lihat ketika dia koreksi mungkin di beberapa level ini, kemudian indikator ini kan nyusul nih teman-teman sebentar. Ini kan nanti indikator ini nyusul. Nah, waktu dia testing apakah di sini ada demand lagi ya untuk benar-benar mampu dipertahankan bullish momentum si ZIL ini ya sampai dia bisa lanjut going up lagi atau mantul lagi ngejar target resistennya. Ya itu dulu untuk sekarang ini. Bisa bersabar nunggu dia fase-fase koreksinya dulu sebelum kalian make decision apakah kalian mau memanfaatkan pulang di ZIL ini dengan pertimbangan dan juga analisa kalian masing-masing, atau memang kalian takutnya ini takutnya cuman pump and dump doang, ya udah nggak tertarik deh. Ya bisa aja gitu, balik lagi ke keputusan teman masing-masing.
Ya, jadi itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai analisa si ZIL ini. Setelah dia nge-spike, memang kecenderungannya dia akan yang namanya koreksi terlebih dahulu. Ya, baru nanti kita bisa make decision setelah dia koreksi. Itu aja, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.